Gaji 3 juta rupiah per bulan. Bagi banyak orang, angka ini terasa pas-pasan, terutama jika tinggal di kota besar dengan biaya hidup yang terus naik dari tahun ke tahun. Tidak sedikit yang merasa bahwa kebutuhan pokok, biaya sewa tempat tinggal, transportasi, hingga sekadar rekreasi sederhana, semuanya terasa menekan pemasukan yang terbatas. Namun, benarkah gaji 3 juta tidak bisa cukup? Atau bahkan mustahil untuk menabung dan membangun masa depan yang layak? Mari kita lihat satu pelajaran unik dari negeri matahari terbit, Jepang. Negara yang dikenal sebagai salah satu dengan biaya hidup paling mahal di dunia ini, justru melahirkan kebiasaan hemat ekstrem yang menginspirasi banyak orang. Apa rahasia mereka? Bagaimana jika kebiasaan tersebut diterapkan di Indonesia, bahkan dengan gaji 3 juta rupiah? Inilah cara orang Jepang berhemat luar biasa, hingga membuat mereka bisa hidup nyaman dan perlahan menata kekayaan, meski dari penghasilan yang tampak sederhana. Kunci pertama dari hidup hemat ala Jepang terletak pada falsafah minimalis. Banyak orang Jepang meyakini bahwa kebahagiaan tak datang dari banyaknya barang, melainkan dari kualitas hidup dan kedamaian batin. Mereka membiasakan diri hidup hanya dengan barang-barang yang benar-benar dibutuhkan. Alih-alih mengumpulkan banyak pakaian, perabotan, atau gawai terbaru, orang Jepang lebih memilih menyimpan barang multifungsi, berkualitas, dan dirawat dengan baik. Dengan cara ini, pengeluaran untuk konsumsi impulsif dapat ditekan sangat signifikan. Di lingkungan hunian, misalnya, konsep apartemen kecil atau rumah mungil menjadi sangat umum. Bayangkan sebuah ruangan 20 meter persegi yang cukup untuk tidur, bekerja, memasak, dan bersantai. Setiap inci ruang dimanfaatkan dengan cermat, hanya untuk kegiatan yang benar-benar diperlukan. Prinsip ini dapat diterapkan di Indonesia, yakni dengan memilih tempat tinggal kos atau kontrakan sederhana, berbagi dengan teman untuk menghemat biaya, dan menciptakan ruang hidup yang tetap nyaman tanpa harus luas. Jika Anda menerima gaji 3 juta rupiah, tekad pertama yang perlu dikunci adalah komitmen pada anggaran bulanan. Orang Jepang terkenal rajin mencatat pemasukan dan pengeluaran mereka dalam sebuah buku kecil yang disebut kakeibo. Secara rutin, mereka akan duduk dan menulis, hari ini habis berapa, untuk apa, dan bagaimana caranya menghemat lebih banyak besok. Metode ini mendorong seseorang untuk sadar akan arus kasnya sendiri, mengidentifikasi pengeluaran yang tidak penting, dan merencanakan masa depan secara detail. Coba mulai dengan membagi gaji 3 juta ke beberapa pos utama. Kebutuhan pokok seperti makanan dan transportasi, tempat tinggal dan tabungan. Orang Jepang biasanya merekomendasikan aturan 50-30-20, yakni 50% untuk kebutuhan dasar, 30% untuk keinginan atau hiburan, dan 20% untuk menabung atau investasi. Jika 3 juta dibagi berdasar persentase itu, maka 1,5 juta untuk kebutuhan utama, 900.000 untuk keinginan, dan 40.000 disisihkan untuk tabungan atau investasi. Namun jika ingin hemat ekstrem, pos hiburan bisa dipotong lebih jauh agar simpanan semakin besar. Makanan adalah salah satu area pengeluaran terbesar. Di Jepang, solusi hematnya adalah masak sendiri dan bawa bekal. Banyak orang di sana yang menyiapkan bento atau kotak makan dari rumah untuk dibawa ke kantor atau sekolah. Filosofinya sederhana, makan di luar lebih mahal dan sering kurang sehat. Jika dilakukan di Indonesia, kebiasaan membawa bekal sendiri dapat menghemat hingga ratusan ribu rupiah setiap bulan. Siapkan menu sederhana berbasis bahan lokal, manfaatkan diskon harian di pasar tradisional, dan biasakan belanja mingguan dengan daftar kebutuhan yang sudah direncanakan. Saat berbelanja, orang Jepang terbiasa memburu promo, diskon, atau produk-produk yang dijual dengan harga lebih murah saat menjelang tutup toko. Bahkan, mereka rela menunda belanja hingga waktu-waktu tertentu agar bisa memperoleh potongan harga. Di Indonesia, Anda dapat menerapkan prinsip yang sama dengan gunakan promo harian dari supermarket atau warung, dan pilih waktu belanja saat banyak penjual ingin menghabiskan stok agar mendapat harga lebih murah. Air, listrik, dan transportasi juga menjadi pos pengeluaran yang dikelola dengan ketat oleh orang Jepang. Mereka sangat disiplin dalam menggunakan peralatan rumah tangga,
mematikan lampu dan alat elektronik jika tidak diperlukan, bahkan mandi dengan waktu singkat agar tidak menghabiskan air panas terlalu banyak. Untuk sehari-hari, jalan kaki dan bersepeda menjadi gaya hidup yang menyehatkan sekaligus menghemat uang. Jika jarak kerja atau aktivitas sehari-hari memungkinkan, cobalah biasakan berjalan kaki dan menggunakan kendaraan umum, bukannya ojek online atau kendaraan pribadi. Pakaian baru bukan kebutuhan bulanan. Orang Jepang sangat jarang membeli baju kecuali jika benar-benar dibutuhkan atau sudah rusak. Mereka lebih memilih menggunakan pakaian yang sama asalkan masih layak pakai dan merawatnya dengan baik. Ketika harus membeli pakaian, mereka mencari kualitas terbaik dengan harga yang wajar atau membeli di toko barang bekas yang sangat populer di sana. Bila dilakukan di Indonesia, Anda bisa mencari pakaian bekas berkualitas di thrift shop lokal atau menukar pakaian dengan teman-teman agar selalu terasa baru tanpa mengeluarkan uang. Selain itu, orang Jepang juga sangat piawai dalam mengelola hiburan. Alih-alih menghabiskan akhir pekan di pusat perbelanjaan dan kafe mahal, mereka memilih hiburan yang murah meriah, tetapi tetap menyenangkan, seperti piknik di taman umum, jalan-jalan ke alam, atau sekadar membaca buku di rumah. Banyak komunitas lokal Jepang yang menawarkan kegiatan bersama gratis, seperti klub membaca, kelompok berkebun, atau kelas seni sederhana. Di Indonesia, Anda bisa mengadopsi ini dengan memanfaatkan fasilitas publik gratis, ikut komunitas yang berbasis minat, atau sekadar menghabiskan waktu dengan keluarga di rumah. Investasi menjadi kunci bagi kebiasaan hemat yang membawa pada kekayaan. Orang Jepang percaya bahwa sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Mereka gemar menabung secara disiplin, meski dari nominal kecil sekalipun. Beberapa di antara mereka menjadikan uang koin recehan sebagai sumber tabungan yang luar biasa dalam jangka waktu panjang. Tidak sedikit yang berhasil mengumpulkan ratusan ribu yen dari uang kembalian yang dimasukkan ke dalam celengan setiap hari. Jika Anda konsisten menyisihkan uang, misalnya 50.000 setiap minggu, dalam setahun tabungan sudah mencapai 2.600.000 rupiah hanya dari sisa uang harian. Kebiasaan sederhana seperti menjaga kesehatan sejak dini juga menjadi bagian dari penghematan jangka panjang ala Jepang. Pemeriksaan kesehatan rutin, menjaga pola makan, dan rajin berolahraga dianggap lebih baik daripada mengeluarkan biaya besar untuk berobat ketika sudah sakit. Sebisa mungkin mereka menghindari kebiasaan merokok, minum alkohol berlebihan, atau begadang terlalu sering karena tahu biaya jangka panjang dari gaya hidup tidak sehat sangat mahal. Di Indonesia, Anda dapat berinvestasi pada kesehatan dengan cara murah, berjalan kaki setiap hari, masak makanan sehat sendiri, dan mengurangi kebiasaan konsumsi jajanan yang berlemak tinggi. Orang Jepang juga membudayakan konsep reuse dan recycle secara nyata. Barang yang sudah tidak diperlukan, alih-alih dibuang, akan didonasikan, dijual kembali, atau diubah fungsinya. Kerusakan kecil pada barang elektronik atau perabotan tidak harus berujung pada pembelian baru. Mereka rela meluangkan waktu melakukan perbaikan sederhana dengan tutorial yang tersedia gratis. Konsep ini juga berlaku bagi Anda. Sebelum membeli barang baru, pikirkan apakah bisa diperbaiki atau dimanfaatkan ulang terlebih dahulu. Poin penting yang layak dicontoh dari orang Jepang adalah mengerem gaya hidup pamer dan konsumtif. Mereka tidak terlalu peduli pada penampilan yang mencolok atau barang mewah selama kebutuhan dasar terpenuhi dan hidup terasa nyaman. Anda pun bisa menghindari tekanan sosial untuk mengikuti tren konsumsi yang tidak sesuai dengan kemampuan. Fokus pada stabilitas keuangan pribadi daripada ingin dipandang wah oleh lingkungan sekitar. Belajar dari orang Jepang, proses menjadi kaya dari gaji 3 juta memang bukan berarti jadi miliarder instan, tetapi tentang memperbaiki kualitas hidup dan menyiapkan masa depan. Dengan membiasakan hemat, disiplin menabung, dan menghindari utang konsumtif, perlahan Anda menciptakan jaringan pengaman finansial. Jika tabungan terakumulasi, Anda punya modal untuk belajar investasi, baik itu dalam bentuk deposito, logam mulia, reksadana, atau bahkan modal bisnis kecil-kecilan yang bisa menambah pendapatan secara berkelanjutan. Hidup hemat bukan berarti pelit terhadap diri sendiri.
melainkan cerdas dalam mengelola prioritas. Orang Jepang tetap menikmati hidup, namun mereka tahu kapan harus menahan diri dan kapan boleh memberi penghargaan atas kerja keras. Sesekali uang bisa saja digunakan untuk mentraktir teman, membeli hadiah untuk orang tersayang, atau traveling ke destinasi impian, selama tidak mengganggu rencana keuangan jangka panjang. Tentu, setiap orang memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Namun semangat yang dapat kita tiru dari kebiasaan orang Jepang adalah kesadaran akan batasan penghasilan, kemauan beradaptasi pada gaya hidup yang lebih sederhana, dan tekad kuat untuk terus memperbaiki diri secara finansial. Jika mereka bisa bertahan hidup bahkan di kota-kota termahal dunia dengan gaji minim, mengapa kita ragu untuk mencoba? Jadi, jika gaji 3 juta terasa sempit, jangan buru-buru berkecil hati. Rancang anggaran bulanan dengan cermat, catat setiap pengeluaran, biasakan masak sendiri, batasi belanja konsumtif, cari hiburan murah meriah, dan sisihkan sedikit uang untuk tabungan setiap bulan. Lambat laun, Anda akan menguasai seni hidup hemat ala Jepang. Dan percayalah, dengan tekad dan kebiasaan ini, jalan menuju kebebasan finansial pun terbuka lebar. Bahkan ketika dimulai dari angka 3 juta rupiah per bulan,